Selamat siang anak-anak. Siang. Silakan ketua kelas disiapkan dulu, kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Pengabsen hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Berapa? Satu orang nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Izin. Ada lagi? Cuma satu ya, izin ya. Mudah-mudahan urusannya segera selesai. Kalau ada izin keluarga, mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Dan besok bisa kembali lagi kumpul dengan kalian semuanya. Ya, oke. Anak, hari ini kita akan mempelajari tentang literasi digital dan konten digital. Ya. Sebelumnya materi minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa minggu yang lalu? Berpikir komputasional. Berpikir secara komputasional. Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Terus di dalam berpikir komputasional tentu aja kita kemarin kita tidak lepas dengan ini yang namanya ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola. Dalam pemecahannya masalah itu kita bisa secara efektif, efisien, dan optimal. Terus ini perasaan kalian hari ini seperti apa? Dua, seperti nomor 2. Ngantuk awan-awan, iya kan? Wes ngantukan. Gak ada yang seperti yang nomor 1? Ya ada. Yang nomor 3 ini mesti awan-awan wes ngantuk tok. Oke. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa gerakannya sambil kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gimana? Sudah oke? Sudah tidak ngantuk lagi? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya nih kita akan mempelajari tentang literasi digital dan konten digital. Nih, kalian nggak asing lagi dengan yang namanya literasi digital, terus konten digital. Literasi digital sering kalian lakukan kemarin pada saat kalian ada literasi, buka-buka HP, ya kan? Nah, kalian menggunakan literasi digital. Terus konten digital, kalian sering sekali ini. Ini TikTokan. Kamu sering pakai apa? Kamu punya apa? TikTok, terus Instagram, ada Facebook, apa lagi? YouTube. Semuanya punya? Oke. Yuk, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengenali dan menjelaskan pentingnya literasi digital melalui aktivitas interaktif seperti melihat video pendek dan diskusi santai. Yang kedua, kalian dapat membuat konten digital. Ini membuat konten digital sederhana dengan menggunakan poster atau video yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kontennya itu tidak usah
macam-macam, tapi sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalian mampu menyampaikan dan menyebarkan konten digital secara etis dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan etika digital, hak cipta, dan privasi. Ya, ini nanti penilaiannya nanti akan dilakukan secara kelompok, terus ada yang secara individu. Oke, ini Bu punya video, kamu lihat, kamu perhatikan video ini baik-baik. Semua dikirim lagi ya. Yang sudah pesan motor 500.000 dari Kang Deddy, selamat. Memang awalnya banyak yang ragu, tapi alhamdulillah sampai saat ini semua yang tembus motor 500.000 di Kang Deddy semuanya sampai surat-surat lengkap ya. Untuk yang belum pesan silakan pesan, pasti amanah sampai di tujuan ya. Buat yang mau saja silakan dipesan, jangan sampai menyesal ya. Ini benar-benar nyata motor murah di Kang Deddy, tidak bisa untuk COD. Pesan sekarang juga. Gimana? Mau pesan? Kalau kamu dapat motor ini suka nggak? Oke, kalau kita lihat, kita amati berita ini benar nggak? Enggak, berarti hoax. Oke, kalian bisa melihat karena apa? Ini pemesanannya hanya 500.000. Wes, kaya banget wi. Oke, ini ada satu lagi berita. Ini bisa kalian perhatikan berita ini. Pada menyaksikan Kompas Update bersama saya masih tertalingan. Saudara Direktorat Siber Polda Jawa Timur meringkus 3 pelaku penipuan dengan modus penggunaan teknologi artificial intelligence yang menampilkan wajah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Modusnya para pelaku mengedit video sejumlah kepala daerah menggunakan teknologi AI yang seolah menawarkan sepeda motor murah bagi masyarakat. Lalu video tersebut diunggah menggunakan akun palsu di media sosial untuk mencari calon korbannya. Polisi menyita barang bukti hasil dari penipuan tersebut, yakni uang tunai 43 juta rupiah, akun medsos palsu, serta 5 buah ponsel yang digunakan pelaku untuk mengedit video penipuan. Kompas Update, setelah ini Anda masih akan menyaksikan berita utama. Oke. Kompas Update. Kalau kamu perhatikan video ini, inilah akibat konten, benar-benar konten ya. Kalau kamu memang kontennya bagus, tidak hoax dan sebagainya, tidak akan terjadi seperti itu. Oke, literasi digital. Apa toh literasi digital? Literasi digital di sini adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, termasuk di dalam komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Ya, penggunaan teknologinya bisa menggunakan HP, laptop, internet dengan benar dan bijak. Jangan kamu punya HP sembarang mau video, kamu bikin konten dan sebagainya. Ya. Terus mencari dan memilih informasi yang benar, bukan hoax. Ya. Membuat dan membagi konten berupa gambar, bisa gambar, video, teks yang bermanfaat. Yang terakhir, kalian bisa berpikir kritis dan cerdas serta tahu batas etika di dunia digital. Terus tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya literasi digital, yaitu yang pertama, menjadikan kalian cerdas digital dan tahu apa yang boleh dan tidak di internet. Yang kedua, mampu membuat konten digital sendiri, poster, video, tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya, bisa berbagi informasi baik lewat media sosial atau platform digital lainnya. Tidak mudah terpengaruh oleh konten yang negatif seperti bullying atau hoax. Oke, bullying dan hoax. Terus ini konten digital. Konten digital ini adalah
segala bentuk informasi yang disajikan dan distribusikan melalui media digital seperti internet. Terus apa lagi? perangkat seluler, Terus? platform digital. Oke. Jenis-jenis konten digital. Ada apa saja itu jenis-jenis konten digital? Teks atau tulisan, Iya, suara terus? atau audio, visual atau gambar. Ya, terus apa lagi? Nih, untuk teks dan tulisan kita bisa menggunakan Artikel, blog, dokumen, caption media sosial, Oke, kalau audio suaranya kita menggunakan podcast, narasi, efek suara, terus untuk gambarnya infografis, poster, meme edukatif. Oke. Kita bisa menggunakan Canva. Kalian biasanya pakai konten pakai apa? Canva, Pakai Canva. Terus apa lagi itu? Adobe Illustrator, Ya, terus apa lagi? Photoshop. Sudah pernah semuanya? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Saya lanjut lagi. Jenis-jenis konten digital lainnya ada yang namanya Video, terus game game interaktif. Ini yang paling suka ini para laki-laki ini. Ya, sukanya game interaktif. Terus apa lagi? konten berbasis kecerdasan artifisial. Ini yang kalian perhatikan di dalam jenis-jenis konten itu, kalian harus tahu kalian menggunakan konten itu berupa apa. Ya, kalian harus paham. Ya, kalian mau buat konten apa? Ya, ataukah berupa video, ataukah nanti berupa gambar, ataukah nanti berupa game. Ya, bahkan kalian bisa masuk di Quizizz. Kalian bisa join di Quizizz-nya. Join my Quizizz. Yuk. Jangan lupa nomor absen, nama panggilan, terus kelas. Semuanya siswa ada? Oke, inilah pemenangnya. Ada Verdi, ada Gibran, ada Febiola. Tepuk tangan bagi kalian. Oke, ini nilai kalian sudah muncul. Ya. Kamu berada di urutan keberapa? Kita lihat nilainya. Saya lanjutkan. Ini saya ada lembar kerja. Saya bagikan lembar kerjanya. Nanti ini ada 3 pertanyaan. Tadi kalian sudah melihat video, terus sudah bermain kuis dan sebagainya. Saya ada pertanyaan 1, 2, 3. Ini kamu kerjakan secara kelompok saja.
Oke, kita sekarang presentasi. Presentasi, silakan yang mau membahas yang nomor 1. Silakan maju, Mas. Siapa? Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Brilian Gardana dari kelompok 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa isi utama dari video tersebut? Isi utama dari video tersebut adalah video hoax yang mempromosikan harga motor murah sebesar 500.000 yang diedit menggunakan video Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau nanggapi. Angkat tangan. Ya, dari kelompok lain ada yang mau nanggapi, angkat tangan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita beri plus dari teman kita kelompok 1. Untuk selanjutnya soal yang nomor 2 yang akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lianatus Khalifah Wadania, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa dampak negatif dari menyebarkan hoax secara digital? Penyebaran hoax secara digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk keresahan sosial, kerusakan reputasi, kerugian finansial, dan bahkan konflik antar kelompok masyarakat. Hoax juga dapat memicu kepanikan, kebingungan, dan ketidakpercayaan terhadap informasi yang valid. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Oke. Nomor 2 yaitu dampak negatifnya dari kehilangan kepercayaan orang lain serta korban menjadi buruk karena namanya telah dipakai untuk berita hoax. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana? Oke juga? Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi kelompok 1, dari kelompok 2 sama kelompok 4 yang telah menanggapi soal yang nomor 2. Satu lagi, soal yang nomor 3. Bagaimana cara agar kita bisa tahu suatu informasi itu hoax atau bukan? Yuk, siapa yang ingin mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Yonal Pratama. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Bagaimana cara agar kita bisa tahu sesuatu informasi itu hoax atau bukan? Kita bisa lakukan dengan membaca informasi secara cermat dan pintar untuk mencari informasi. Sekian jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau nanggapi dari kelompok berapa, Mas? Kelompok 3 dari kelompok 4. Saya Valisa Zena Putri Gania dari kelompok 4 ingin menanggapi soal bagaimana cara agar kita bisa tahu suatu informasi itu hoax atau bukan. Pertama, kita cek dulu sumbernya, perhatikan gaya penulisnya, dan lalu periksa tanggapannya. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Oke, itulah tanggapan dari kelompok 4 tentang berita itu hoax atau tidak. Tepuk tangan bagi kelompok 4 dan kelompok 3. Kesimpulannya pada pelajaran ini yaitu kita simpulkan sama-sama. Ada yang bisa nyimpulkan? Kesimpulan dalam membuat konten adalah bagian penting yang merangkum keseluruhan isi, memberikan pemahaman yang jelas, dan meningkatkan kesan mendalam bagi audiens. Dan di dalam membuat konten yang baik harus ringkas, relevan, dan memberikan nilai tambahan bagi pembaca. Kesimpulannya di dalam membuat konten adalah ada bagian penting yang dirangkum, ya. Terus di dalam membuat konten yang baik harus ringkas, relevan, dan memberikan nilai tambah bagi pembacanya. Jadi kalian tidak hanya membuat konten saja. Untuk tugas minggu depan, ini kalian sudah terbentuk ada 7 kelompok
silakan kalian buat konten. Ini topiknya. Perhatikan topiknya, ada tips aman bermensos, bahaya penyebaran hoax, terus tentang pembelajaran. Ini nanti pembuat kontennya bisa berupa video pendek, atau poster, atau ini ya, komik digital. Terserah kalian, kreatif kalian masing-masing. Terus jangan lupa di-upload bisa di TikTok, bisa di Facebook, bisa di IG, bisa lagi di YouTube. Kalian punya yang mana? Oke, terima kasih sudah berakhir. Sebelum Ibu akhiri, silakan kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas. Kita Sebelum mengakhiri pelajaran pada ini, marilah kita berdoa. Doa dapat dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu Hani. Selamat siang. Kalau ada salah kata, salah ucap, Bu Hani minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam